Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Istiqomah dari kelas 11-2. Saya ingin menceritakan tentang sejarah Indonesia, yaitu detik-detik proklamasi. Tanggal 17 Agustus menjadi hari paling bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah rangkaian peristiwa 17 Agustus 1945 menjadi titik akhir masa penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Tentunya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu tak datang begitu saja. Terdapat serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan tokoh pemuda. Lantas, bagaimana sejarah dan detik-detik peristiwa 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? Berikut penjelasannya. Proklamasi Kemerdekaan RI diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun, Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta didampingi Rajiman Widyoningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Pemerintahan Jepang menyatakan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Dari Dalat, Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Chairil Saleh, dan Wikana. Pada 16 Agustus 1945, Ibu Fatmawati dan Guntur, anak Soekarno yang masih berusia 9 bulan, turut dibawa ke Rengas Dengklok dengan harapan Dwi Tunggal segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945, itu tidak tercapai kesepakatan apapun. Ahmad Subarjo lalu datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya, mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maida di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setiba di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Seikan, kepala pemerintahan militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nisumura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Tiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancangkan secepatnya. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI yang menginap di Hotel Desines segera dikawal oleh Sukarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Teks proklamasi kemudian disusun oleh tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pada 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Naskah proklamasi dirumuskan di ruang makan Maeda. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno
Naskah sebanyak 2 alinea lalu diselesaikan dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ketika teks sudah disetujui. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani. Kemudian, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat, 17 Agustus 1945, bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana hikmat. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.